Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya teman-teman di channel Bang Chandra. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan untuk bagaimana cara penerapan E4 khusus untuk penebaran di kolamnya ya, untuk kita memperbaiki mutu airnya. Oke, untuk takaran-takarannya bagaimana cara menghitungnya teman-teman. Untuk luas lahan misalkan 2 kali 3 meter itu menggunakan E4 berapa banyak dan segala macamnya, teman-teman bisa simak video saya sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan detail tentang bagaimana cara menghitungnya agar teman-teman bisa mengira-ngira penggunaan E4 ini sendiri untuk penebaran di kolam itu seberapa banyak gitu ya dalam setiap kali penebarannya. Oke, sekarang langsung aja kita praktekkan. Yang perlu disiapkan ini teman-teman. Yang pertama teman-teman siapkan ember atau wadah atau apapun lah ya. Kemudian E4 ini sendiri. Oke. Sekarang saya akan praktekkan teman-teman. Sebentar. Sekarang kita ambil airnya dulu nih. Usahakan gunakan air yang bagus ya teman-teman. Jangan menggunakan air yang dari kolamnya itu sendiri. Kita usahakan air yang memang masih murni gitu, masih bersih seperti ini. Kemudian sekarang kita terapkan untuk E4 nya ini, kita masukkan ke dalam ini sendiri. E4 nya langsung kita campurkan ke air ini. Nah, tujuannya kita menggunakan air ini supaya dia lebih enak untuk kita menebarkan ke kolam itu teman-teman. Apabila kita langsung E4 nya ini, mungkin untuk penggunaannya ini sendiri nanti kurang merata ya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan media air untuk memperbanyak dari E4 ini dari biang E4 ini sendiri, supaya kita penggunaannya bisa lebih maksimal gitu. Oke, ini bisa bebas ya, mau seberapa banyak airnya. Ini saya tambah dulu teman-teman. Lah, segini aja. Oke. Saya susah ini teman-teman. Soalnya saya video sendiri nih. Oke. Nah, nih teman-teman. Untuk warna dari E4 ini, warnanya ini kecoklatan seperti ini ya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Nah, ini yang nempel-nempel di tangan saya ini warna dari E4 nya. Oke, ini untuk yang lebih jelas ini saya tuangkan di sini. Kita untuk penggunaan yang saya terapkan di kolam saya ini, saya menggunakan 10 tutup. Untuk intensitas kurun waktu itu saya gunakan 1 bulan 1 kali untuk yang di penebaran di kolamnya ya teman-teman. Oke. Nah, biar teman-teman lihat dulu, ini dia. Nah teman-teman, ini E4 ya, warnanya seperti ini dan baunya sedikit asam teman-teman. Nah, ini langsung aja kita terapkan di sini, masukkan di kolamnya. Langsung kita terapkan di sini, kita campurkan. Nih, oke. Saya lanjut isi ini dulu teman-teman. Mungkin nggak saya record, sayanya susah ya teman-teman, sambil megang kamera sambil nuangkan ini. Jadi nggak saya record dulu. Nanti setelah 10 tutup di sini baru saya record lagi. Oke teman-teman, maaf bentar ya. Oke, ini udah selesai teman-teman. Ini udah 10 tutup ya, saya masukkan ke sini. Ini udah 1 tutup juga. Untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa mengaduk ya, bebas deh teman-teman, bisa menggunakan kayu atau apapun. Saya cukup menggunakan tangan aja, nggak apa-apa. Oke, nih warnanya teman-teman pekat sekali ya. Untuk baunya ini sendiri, ini baunya sedikit kecut, asam teman-teman, seperti apa ya, seperti tape teman-teman. Oke, sekarang ini kita terapkan. Oke, kita terapkan ya teman-teman di kolam. Namun sebelumnya saya punya trik sendiri untuk menebarkan ini larutan dari E4 ini sendiri ke dalam kolam.
Kebanyakan orang mungkin menebarkan itu secara merata ya, keliling teman-teman. Namun kalau saya ini menerapkan nggak seperti itu teman-teman. Saya menerapkan, nanti kita bakal praktekkan bagaimana cara saya menerapkannya ini. Sebelumnya di sana, di pojok sana teman-teman, itu ada tempat pembuangan ya, pembuangan air. Nah, jadi air langsung terus berputar teman-teman. Jadi air masuk, kemudian langsung dibuang ke sana. Nah, oke. Jadi untuk cara penerapan saya seperti ini teman-teman. Oke, ikutin ya. Nah, ini teman-teman. Ini cara saya. Ini mungkin caranya sedikit nyeleneh ya teman-teman. Tapi menurut saya cara ini cukup efektif dikarenakan sifat dari ikan-ikan ini, bukan ikan nila aja teman-teman ya. Banyak jenis ikan itu sifatnya kebanyakan dia itu mencari sumber air. Ya, sumber jatuhnya air, sehingga menurut saya untuk larutan E4 ini sendiri nggak perlu kita tebarkan keliling kolam. Atau kalau teman-teman yang sudah biasa menebarkan keliling kolam, ya itu hak teman-teman ya. Ini adalah cara yang saya terapkan ya gitu. Kalau teman-teman berkenan mau mengikuti silahkan. Apabila teman-teman tidak berkenan, tidak apa-apa, dan saya mohon maaf apabila cara ini terlalu nyeleneh ya bagi teman-teman. Oke, saya menggunakan ini. Kemudian ini cukup saya terapkan di sini aja teman-teman. Ini adalah tempat masuknya air gitu. Di sini sengaja tidak saya beri kucuran teman-teman. Ada alasannya tersendiri, makanya nggak saya kasih kucuran. Saya langsung seperti ini aja. Dia langsung air dari sumbernya sana, kita ngambil dari sungai langsung, kemudian langsung masuk ke kolam seperti ini. Jadi untuk E4-nya ini cukup kita taburkan aja teman-teman di sini. Nah itu teman-teman. Oke. Jadi biarkan air ini aja yang menyebarkan untuk E4 ini sendiri ke seluruh kolam itu secara merata. Nah, alasannya seperti ini teman-teman, sederhana sebetulnya. Sebelumnya tadi saya udah bilang kalau di sana, di pojok sana itu ada tempat pembuangan air. Jadi air ini masuk dari sini, kemudian kita buang dari sana. Ya. Nah, kalau kita tebarkan ke kolam ini secara merata, kita keliling teman-teman. Mungkin larutan dari E4 ini banyak atau sebagian ada yang langsung kebuang di pembuangan sana. Sedangkan kalau misalkan kita terapkan seperti ini, seperti cara ini, lewat kucuran air ini, ikan itu pasti dia mencari sumber air teman-teman. Jadi biarkan air inilah yang meratakan ke seluruh kolam gitu, menyebarkan dari larutan E4 ini sendiri. Nah begitu teman-teman. Kalau di situ ada pembatas itu nggak masalah teman-teman, karena itu pembatas hanya pembatas jaring ya. Jadi air tetap bisa keluar masuk. Oke, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.